Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, berjumpa kembali di channel Studio Kristen. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan melihat seperti apa debat antara Edis melawan polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan debat ini. Mulai kepanasan mereka ini ya, mendengarkan debat Edis. Mari kita simak mendengarkan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kenalan dulu ya, Anda Muslim? Muslim. Muslim. Baik Bang, saya Kristen Bang ya. Ini forum diskusi lintas iman. Ya. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Silakan Bang. Gimana Bang? Tuh kan? Enggak, saya Aduh, berat. Bang, Anda naik ke sini nih mau ngapain, Bang? Enggak, sebenarnya saya tadi lihat mau ada pansos begitu biar dapat followers atau bagaimana? Enggak ada kepentingan untuk pansos dan lain sebagainya. Ya, terus ada. apa tujuan Anda naik ke sini tuh apa? Tadi sempat masuk di live. Yang live pertama tadi. Live pertama mana? Yang tadi sama abang yang pakai salon pas tadi lo. Oh, ya. Ya, tadi agak sedikit menggelitik soal Tuhannya orang Islam itu dua, Muhammad sama Allah. Tadi kan bilang gitu ya, kurang lebih ya. Iya, yang mengakui itu adalah para pendebat-pendebat Islam senior. Maksudnya gimana? Yang mengakui Tuhannya orang Islam itu ada dua, itu pendebat-pendebat Islam yang senior, yang sudah kawakan. Kalau orang-orang Islam awam ya, contohnya ya. Yusuf PI, Zuma, Rifa, Alif, Daman Al-Mantiki, Rashid, Tasik Ngaji, bahkan Abdul Somad kalau datang ke sini, saya akan buat dia mengaku Tuhannya orang Islam dua. Kalau sampai Abdul Somad naik sini dan dia tidak mengakui bahwa orang Islam punya dua rob, saya terjun dari Monas. Baik, siap. Kalau saya pribadi punya pandangan berbeda, Bang. Bang, kita tidak membahas pandangan Anda. Kita membahas apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Kalau pandangan Anda nanti terserah Anda mau mandangnya Monas itu bengkok kek. Anda mau itu pandangan Anda. Kita tidak membahas pandangan Anda. Kita membahas pandangan Al-Quran. Pandangan hadis, pandangan Muhammad. Oke, siap. Oke. Ada nggak di dalam Al-Quran seorang nabi yang punya dua rob? Nabi yang punya dua rob? Iya. Dua Tuhan? Iya. Gitu ya? Iya. Hemat pengetahuan saya ya, sejauh pengetahuan saya nih, nggak ada. Ada, Nabi Yusuf. Itu tertulis di dalam surat Yusuf ayat 23. Jelas-jelas di situ Nabi Yusuf punya dua rob. Yang mana rob? Bisa ditunjukkan ayatnya, tafsirannya. Baik. Anda punya Al-Quran di situ? Ada, tapi tafsirannya nggak ada. Hanya teks Arab aja. Bahasa artinya ada? Nggak ada kalau artinya. Nah, pantesan Anda masih bisa. Baik. Saya bukakan dari sini kalau begitu. Ya. Baik. Silakan dibalik kameranya, saya pengen lihat. Baik, sebentar. Kita buka Quran surat Yusuf ayat 23 ya. Ini lagi ya. Surat Yusuf ayat 23. Yang mana? Ya, sabar Bang. Tenang. Kalaupun benar ya artinya mungkin pemahaman saya, pengetahuan saya. Mungkin yang kurang kan begitu. Baik. Coba. Ini Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Kelihatan? Ya. Baik. Kita membahas ucapan Yusuf dengan kata-kata innahu rabbi.
Yang mana? Innahu Rabbi. Tunjukkan dulu. Nih. Itu surat Yusuf ayat 23 Bang. Aduh, coba ya saya Tuhan. juga lihat juga ya. Oh ya, silakan. Biar sama-sama gitu maksudku. Baik, silakan. Surat Yusuf ayat 23. Ayat 23. Oke. Yusuf berkata, Innahu Rabbi. Sesungguhnya Robku. Jangan lama-lama Bang. Orang ngantri di bawah. Ya. Ada? Ada kata-kata ya, Innahu Rabbi? Ada. Oke, nah kata Rabbi ini Bang. Rabbi ini ditujukan kepada siapa? Ya kepada Allah, karena Yusuf beriman kepada Allah. Bukan kepada Allah. Perhatikan. Kita baca nih. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Rabbku. Innahu Rabbi. Sungguh Tuanku, diterjemahkan. Telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rabb. Bang, lihat sini Bang. Iya, saya juga lihat tafsirannya soalnya Bang. Artinya, maknanya. Bang, sebelum Anda lihat punya Anda tadi kan suruh saya membuka ini. Giliran saya buka, Anda tidak mau lihat. Inilah makanya saya itu gini loh, saya itu suruh mereka buka sendiri. Nggak mau saya bukain, mereka nggak mau lihat. Oke, siap. Yo. Perhatikan. Mereka menyebut kata Rob untuk Tuhan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah Robku, Tuanku. Dia telah memperlakukan diriku dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata Innahu Rabbi, sesungguhnya Robku. Rob di sini ditujukan kepada suaminya Zulaika, seorang manusia. Pertanyaan saya, siapakah Robnya Nabi Yusuf? Ya Rabbi itu maknanya bukan ditujukan kepada Allah, tapi Nah, iya baik. Pertanyaan saya, siapakah Robnya Nabi Yusuf? Bang, pertanyaan bahasa Indonesia, Bang. Baik, pertanyaan saya sederhana. Siapakah Robnya Nabi Yusuf? Ya dalam istilah dalam bahasa Arab, Rob itu maksudnya Tuhan. Tuhan bukan berarti Tuhan. Berarti Allah Rob enggak? Loh ya enggak bisa. Itu gini, sebentar nah, Bang. Mulai mumet dah. Bukan mumet. Bang, saya mau tanya dulu Bang. Sebentar Bang, pelan-pelan ya Mas Alam ya. Mas Alam gini. Robnya Nabi Yusuf ini siapa? Robbi dalam teks bahasa Arab beserta tafsirnya itu yang dimaksud adalah Tuhan, bukan Tuhan. Bang, sebentar dulu. Saya mau tanya, Robnya Nabi Yusuf siapa di sini? Di situ Tuhan. Iya, siapa? Tuhannya Nabi Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala. Robnya siapa? Robnya siapa? Dalam ayat itu yang disebutkan adalah Tuhan, majikan. Iya, siapa Robnya dia? Yaitu suaminya Zulaika, betul? Yang bernama Al-Aziz, betul? Ya, sebentar. Betul? Mana ada kalimat berat ini teman-teman. Udah, makanya saya sudah bilang tadi Bang. Ini saya kan tadi sudah kutip pendebat-pendebat senior Islam yang sudah kawakan. Anda ini kok masih ngeyel? Bang, kalau jam terbang Anda masih baru, belajar dulu lah. Bukan. Ya saya masih belajar, saya dalam tahap belajar. Oke, Anda sudah mengakui bahwa Rob, tenang Bang, tenang, tarik nafas. Itu seakan-akan Tuhan. Itu tarik nafas, hembuskan. Siap. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, saya tidak ingin terjebak dengan framing. Oke, baik. Saya sendiri nggak paham tentang teks baik. Baik, begini Bang. Kata Rob di situ ditujukan kepada suaminya Zulaika alias si perempuan itu yang menggoda Yusuf, betul? Betul. Oke, berarti Robnya Nabi Yusuf siapa? Dalam ayat itu adalah Tuhan yang tadi majikannya disebutkan. Oke, Robnya Nabi Yusuf adalah suaminya Zulaika. Allah Robnya juga bukan? Gimana? Apakah Allah Robnya Nabi Yusuf juga? Allah juga
Tuhan Robnya daripada juga. Nabi Yusuf. Berarti berapa robnya Nabi Yusuf? Gimana? Pura-pura Buddha. Berapa Gimana? robnya Nabi Yusuf? Robnya Nabi Yusuf 1. Nah. Loh, gini. Saya Berat. kamu ingin memframing bahwa Kok memframing? Iya. Bang, Anda yang sendiri mengakui, tidak paham tentang Bang, bahasa yang mengakui robnya Diksi orang Anda, Islam itu pemahaman ada Anda dua. itu sempit. Itu pendebat-pendebat senior kawakan, Bang. Gimana sih Anda Nggak ini? bisa. Saya tidak mau terjebak dengan narasimu, Edis. Kamu Narasi sendiri saya. juga tidak paham tentang teks Arab. Oke, Anda Iya, izinkan dong. nggak saya memutarkan pengakuan seorang pendebat Islam kawakan? Terserah, itu hak Anda. Baik. Media-media. Berikan saya waktu 30 silakan. detik. Berikan saya waktu 30 detik. Boleh. Perhatikan. Ya, Perhatikan. ya. Perhatikan ya. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Nah, tuh. Itu pendebat-pendebat senior kawakan. Udah bangkotan mereka debat itu. Anda baru orang baru, sok tahu. Baik, sekarang saya minta pengakuan Anda. Apakah suaminya Zulaika robnya Yusuf? Gimana? Apakah suaminya Zulaikha? Robnya Nabi Yusuf? Dalam ayat itu disebutkan iya. Oke, apakah Allah juga robnya Nabi Yusuf? Nah, inilah. Hal seperti kamu ingin saya terjebak Jangan dalam berbelit, narasi. jangan berbelit. Apakah Allah Bisa. robnya Dalam Nabi teks itu Yusuf? Ada Mulai. Coba kamu Angel baca tenan ayatnya. tuturanmu. Coba kamu baca ayatnya. Angel tenan tuturanmu. Silakan kamu baca ayatnya. Kamu baca ayatnya di situ. Ada pembeda di situ antara Apakah Tuhan dan suaminya Allah. Zulaika robnya Nabi Yusuf? Anda sudah bilang iya. Pertanyaan Saya selanjutnya. tanya balik. Saya tanya Apakah balik, Allah, sebentar Bang. Apakah Allah juga robnya Nabi Yusuf? saya tanya balik. Dalam ayat tersebut ada pembeda enggak antara Rabbi yang disebut Tuhan dan Allah? Ada loh. Bang, Coba baca kalau enggak. Kita nggak usah berbicara pembeda, jelas beda. Suaminya Zulaika, jelas. suaminya Tapi Zulaika mungkin jelas bukan memperhatikan sebentar, Bang. seolah-olah Tenang. Suaminya Zulaika sudah pasti bukan Allah. Allah sudah pasti bukan suaminya Zulaika. Jelas. Yang saya tanyakan, apakah Allah juga robnya Nabi Yusuf? Apakah Allah Rabbnya Nabi Yusuf? Iya, Allah. Apakah suaminya Zulaika robnya Nabi Yusuf juga? Bukan. Bukan. Tadi iya, sekarang bukan. Robnya Tapi on apa? off, Ketika on aku off, on ngomong off. Ada iya, saklar. Kamu ingin membenturkan bahwa Rob yang kamu Berat. sehingga kamu menyimpulkan tafsir dari ayat itu. Tuhannya Nabi Yusuf ada dua. Gitu, Edis. Kok tafsir? Saya paham. Iya. Bang, Kamu sendiri. barusan Anda mengakui bahwa suaminya Zulaika robnya Nabi Yusuf. Tadi iya, sekarang bukan. Makanya Bang, berangkat dari ayat itu, maka kita berbicara apa sesungguhnya makna Rob. Ternyata manusia pun bisa dipanggil sebagai Rob. Buktinya Nabi Yusuf memanggil suaminya Zulaika sebagai Rob. Apa arti Rob itu? Rob itu adalah apapun yang mengaturmu, yang mengendalikanmu, yang membuat kamu takluk kepadanya, yang membuat kamu tunduk mengikutinya. Itu definisi Rob. Jadi ketika kamu patuh, tanduk, takluk, tunduk kepada iblis, maka kamu membuat iblis itu sebagai Robmu. Nah, sekarang sebagai muslim Bang, saya mau tanya, jujur dari hatimu yang paling dalam. Apakah kamu tunduk, patuh, taat kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Karena Muhammad sebagai nabi. Bang, jangan karena Muhammad. Apakah Anda patuh, taat, tunduk kepada seorang manusia bernama Muhammad? Karena sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bagian daripada sunnah. Tanya apa, jawab apa.
Pertanyaan saya bukan karena apa. Pertanyaan saya bukan karena apa kamu taat dan tunduk. Pertanyaan saya, apakah kamu patuh, taat, tahluk, tunduk mengikuti anaknya Aminah? Harus sejalan dengan pertanyaan. Makanya saya bilang, Rob kalian itu ya Muhammad, ya Allah, dua-duanya. Kamu kalau mempersilahkan orang gimana Anda ini? dia punya cara untuk menjawab. Ya. Angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Wes angel ini angel. Udah Bang, belajar lagi dah ya, belajar lagi. Tadi tanya, ayo coba Selamat malam. coba tanyakan lagi. Ya kan lagi bagaimana Anda sudah putar-muter? Apakah suaminya Zulaika robnya Nabi Yusuf? Saya punya hak untuk menjawab. Saya punya retorika, saya punya pilihan. Betul. Tetapi jawaban Anda tidak jelas. Sekarang saya pastikan. Apakah suaminya Zulaika adalah robnya Nabi Yusuf? Gak usah ngombahas itu Ya, yang barusan silakan aja. di bawah. Tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Iya, begitu teman-teman. Saya yang akan membuat Abdul Somad mengakui bahwa robnya orang Islam itu ada dua. Mana berani Abdul Somad ke sini? Nggak berani. Adi Hidayat, Abdul Somad nggak akan berani. Nggak akan berani. Takut jamaahnya hilang. Kalian tahu nggak? Saya sudah pernah ngomong berkali-kali. Apa sebabnya ulama-ulama, jagoan-jagoan, pendebat-pendebat senior Muslim itu jarang mau ke sini? Sebabnya apa? Takut mengiyakan saya. Iya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Rijal Motor. Nah. Silakan nyalakan kamera Anda. Ini Rijal Motor ini juga udah termasuk pendebat-pendebat yang jam terbangnya sudah mulai ada. Coba nih kita tanya sama pendebat Muslim yang jam terbangnya mulai ada. Rijal, apakah Muhammad itu Rob? Sebelum tenang, Rijal, tenang. Kita lanjutkan yang tadi dulu sedikit. Tenang dulu Rijal. Rijal tenang Rijal. Apakah Muhammad itu Rob? Aku sudah berat. Iya, benar. Muhammad adalah Rob. Pikiran. Oke, Muhammad adalah Robnya umat Muslim, betul? Kan adalah Tuhan, pemimpin yang mulia ataupun yang raja. Oke, sebentar Rijal. Apakah Muhammad adalah Robnya umat Islam? Ya, pemimpinnya umat Islam. Oke, Robnya umat Islam. Apakah Allah adalah Robnya umat Islam? Itu beda lagi, Bis. Itu aduh, mulai. Rijal, inilah orang Islam nih teman-teman. Kalau ditanya Robnya ada dua, mereka nggak mau ngaku. Sebentar. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Iya, pemimpinnya umat. Oke. Apakah Allah adalah Robnya umat Islam? Ya, Tuhannya umat Islam. Berarti berapa Robnya umat Islam? Jikalau dibilang Rob, pemimpin, banyak sekali umat Islam punya pemimpin. Pertanyaan saya, berapa Robnya umat Islam? Abu Bakar. Berapa Robnya umat Islam? Banyak sekali. Banyak, udah aku jawab. Banyak, Robnya banyak. Terima kasih atas pengakuan Anda. Robnya umat Islam banyak. Jangan. Bentar, kita kasih naik nih, Santi Malapurba. Ini anunya ini pacarnya Rijal. Ini pasien-pasien lama ini mereka ini. Ya, Santi Malapurba, silakan nyalakan kamera Anda. Namboru Purba. Kalau ini bukan purba, teman-teman. Ini sebenarnya kependekan dari pura-pura baik nih. Nah, ini Namboru pura-pura baik. Coba Namboru Purba. Coba, betul tidak Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, betul. Betul. Betul tidak Allah Robnya umat? Sebentar, ini Rijal karena dia ini saya turunkan dulu. Namboru Purba alias Santi Malapurba, apakah Muhammad Robnya umat Islam?
Ya, betul. Apakah Allah Robnya umat Islam? Ya, Rabbnya umat Islam. Ya, Allah itu penyembahan umat Oke. Islam. Pertanyaan saya, berarti ada berapa Ya, Robnya Allah umat disembah. Islam? Rabbnya penyembahan satu. Mulai. Satu Penyembahan ditambah satu sama dengan satu. Dengan Baik, dibawa dulu karena suara Anda menggema juga nggak jelas. Kalau nanya sama orang Kristen aja, Yesus Tuhan ya, Yesus Tuhan. Bapak Tuhan, berapa Tuhan, berapa Tuhan. Roh Kudus Tuhan, berapa Tuhan. Terima kasih Kak Simoni, terima kasih. Giliran nanya sama orang Kristen, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan. Semangat 45, berapa Tuhan? Giliran ditanya, Muhammad Rob, Allah Rob, langsung tiba-tiba satu Rob. Jangan standar ganda. Pinter dikit, ya. Wahai umat yang punya dua Rob, Allah dan Muhammad. Masih kalah kalian, Rob kalian dua, saya masih tiga, menang satu saya. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Kurniati. Selamat malam Kurniati. Kurniati, selamat malam. Bicaralah Nona. Ya malam. Jangan. Oke. Kurniati, saya mau tanya dulu ini. Profil Anda berhijab, seorang muslimah, tapi kok tidak berhijab? Berarti belum hijrah ini. Kameranya coba tenang dulu Kurniati, jangan kesana kian kemari. Supaya cantiknya tidak kesana kemari. Nah, supaya orang bisa konsentrasi nih. Nah, gitu ya. Kurniati, saya mau tanya dulu nih, Kurniati, Anda ini muslim atau bagaimana? Muslim. Ini lagi teman-teman dia yang masukkan. Muslim. Ya, silakan Kurniati. Apa gerangan Anda naik kemari? Saya mau nyampaikan tadi katanya nanya ya, Muhammad itu Rob atau bukan? Muhammad itu bukan Rob, tapi Muhammad itu utusan Allah. Berat ini saudara. Oke. Adakah di dalam Al-Quran seorang nabi yang Robnya itu ada dua? Tidak. Yang barusan kami bahas tadi ya surat apa? Nabi Yusuf ya. Ya, surat Yusuf ayat 23. Ada di situ Al-Quran? Enggak, ini lagi di kos teman Kristen. Bukan, yang saya tanya adakah di situ Al-Quran? Tidak ada. Bisa melihat, bisa membaca huruf Arab? Baik, kita coba ya, kita tes. Kita sabar teman-teman ya, karena banyak orang-orang Islam di sini sangat antusias ingin belajar kepada Edis TV ya. Baik, kita tunjukkan bahwa ada seorang nabi yang punya dua Rob di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran loh, nggak main-main ya. Baik, ini surat Yusuf ayat yang ke-23. Ada kata-kata Nabi Yusuf yang berbunyi innahu rabbi. Kelihatan? Kelihatan. Bacanya apa ini? Ini huruf apa? Innahu rabbi. Itu huruf. Ya, innahu rabbi. Apa arti innahu rabbi? Innahu rabbi itu Tuhan. Arti innahu rabbi? Tidak tahu. Sudah saya bilang. Muslim itu paling jago baca huruf Arab, tapi nggak akan ngerti apa artinya. Baik, kita bacakan. Ya, Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya,
Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rabb. Perhatikan, lihat tulisannya nih. Mereka menyebut kata Rabb untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah Rabbku atau tuanku. Jadi kata innahu Rabbi, sesungguhnya Rabbku, itu ditujukan kepada seorang manusia. Ya, innahu rabbi itu bukan berarti tuanku itu Tuhanku, itu salah sebenarnya. Kan dia sini berkata dan itu artinya ya Bang, saya baca ya. Dan Ya. godanya ya Yusuf tinggal di rumahnya. Yusuf itu kan tinggal di rumah seorang suami istri. Terus istrinya itu menggoda Yusuf. Baru Yusuf bilang mana? Innahu Rabbi. Berlindung kepada Allah. Dia berlindung kepada Allah. Terus dia bilang, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya itu, Tuan, isi suaminya si perempuan, itu baik kepada dirinya. Betul, baik. Kepada Allah, dia berlindung kepada Allah, karena biar tidak tergoda dengan si perempuan ini. Dan dia tidak Baik. mau mengecewakan tuannya. Gitu. Baik, Berarti baik. Tuan itu Rob bukan, tapi itu salah. Tuanku itu karena dia Oke, tinggal itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya apa di situ? Tuan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa di situ? bahasa Arab Tuan. Kalau dalam bahasa Arab itu sih bahasa Tuhan itu Syahid, bukan Rob. Rob itu artinya Allah. Siapa namanya? Kurniati. Di situ ada kata Robbi enggak? Ada. Oke, kata Robbi itu ditujukan kepada siapa itu? Kepada Tuhan, bukan Tuan. Karena Robbi, dia berlindung kepada Allah, bukan Tuan. Baik. Belajar dulu ya. Kurniati belajar dulu, baru nanti naik lagi ke sini, oke? Sebenarnya itu betul sih yang saya bilang, tapi abangnya aja yang salah memahami tentang Baik. Al-Quran. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Saya balik lagi ke sini. Sebentar. Anda tahu Ibnu Katsir siapa? Tahu Ibnu Katsir? Dan ketawa, kau gara-gara kau ini. Siapa? Kurniati, coba kalau ngomong sama saya, jangan ngelihat ke sana. Nanti kita nggak nyambung. Coba lihat ke sini. Ya, Oke. Ibnu Katsir, seorang ulama. Oke. Tahu Ibnu Katsir siapa? Tahu, seorang ulama. Seorang ulama. Menurutmu, kamu lebih ngerti Quran daripada Ibnu Katsir nggak? Lebih ngerti Quran sih. Oke, Ibnu Katsir lebih ngerti Quran. Perhatikan ya, perhatikan. Dikatakan di sini bahwa Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku. Ya, Perhatikan, ya. telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rabb, perhatikan, untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah tuanku. Nah, kata tuan ini bahasa Arabnya adalah Rabbi. Ngerti? Ini bacanya apa? Rabbi. Rabbi ini ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhanku. Di mana di sini? Coba ini bacanya apa? Sesungguhnya Tuanku. Oke, tuanku di sini bahasa Arabnya apa? Rabbi. Rabbi. Nah, jadi Yusuf menyebut suaminya Zulaika ini sebagai Robnya, betul? Enggak. Karena dia Berat. Makanya saya bilang teman-teman, kalau orang-orang awam ya akan membantah saya. Kalau pendebat-pendebat Islam senior akan mengiyakan saya. Begitu. Nih ya, nih saya gini aja. Kartika,
Nih, saya kasih contoh-contoh pendebat-pendebat senior yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Perhatikan ya. Kita mulai dulu nih dari statement yang cetar membahana. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi Rob kalian tuh ada dua. Muhammad dan Allah. Nih, kemudian apakah cuma satu orang yang mengakui? Oh enggak, pendebat-pendebat senior ini. Perhatikan. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Jadi robnya orang Islam tuh ada dua. Salah satunya telah menjadi mayat di Arab Saudi. Begitu. Apa sih makna Rob itu? Coba ngerti nggak apa arti Rob? Robbi, ya Robbi. Apa artinya? Tahu nggak? Tuhanku. Iya. Apa artinya Rob itu? Atau Tuhanku atau Tuanku itu? Artinya sesuatu atau seseorang yang kepadanya kita menaklukkan diri. Yang kepadanya kita menyerahkan ketundukan dan kepatuhan. Jika kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada iblis, maka iblis itu menjadi robmu. Jika kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada seorang ulama, maka kamu telah membuat ulama itu menjadi robmu. Nah, umat muslim menyerahkan ketundukan dan ketaklukannya kepada anaknya Aminah, namanya Muhammad. Coba sekarang saya tanya. Kurniati, kamu patuh, takluk, tunduk nggak dengan Muhammad? Iya. Iya. Makanya banyak orang pergi ke Arab minumin kencing onta. Tahu kenapa mereka minumin kencing onta? Atau jangan-jangan kamu tidak tahu banyak orang ke Arab minumin kencing onta? Tahu nggak? Enggak. Tidak Emang tahu. Tidak tahu ada banyak orang ke Arab minumin kencing onta? Emang ada ya minuman kencing onta? Tidak tahu. Baik, sebentar, sabar. Gua paling demen kalau ngajarin orang-orang Islam yang tidak tahu apa-apa. Pantas masih Islam. Baik. Baik. Begini ya, Kurniati ya, saya tunjukkan. Kenapa orang pergi ke Arab meminum kencing onta? Karena mereka telah menyerahkan ketundukan, ketahlukan kepada Muhammad. Sehingga ngikut-ngikutin Muhammad. Perhatikan. Perhatikan, saya balik lagi kamera saya ya. Waduh, cantik-cantik Islam. Aduh. Perhatikan. Lihat, Kurniati, lihat ke layar. Lihat ke layar. Nih ya, liatin. Nih, ini adalah seorang muslim. Lihat dari pakaiannya. Tahu nggak yang di botol ini apa? Tahu ini apa? Ini kencing onta. Dan mereka meminumi kencing onta ini. Karena apa mereka minum kencing onta? Karena Muhammad telah menjadi raja di hatinya. Karena dia telah menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad. Coba dia menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Yesus. Enggak mungkin dia minum-minum kencing onta kan. Lihat nih. Kurniati, jangan hilangkan momen-momen ini. Lihat nih. Nah, oh, glek. Wah. Satu. Apakah cuma satu? Perhatikan. Apakah cuma satu? Kurniati, lihatin. Bukan satu dua orang nih. Ini beda orang nih. Minum kencing onta. Glek. Alhamdulillah. Makanya Kurniati, ketika seseorang menyerahkan ketahlukan, ketundukan, kepatuhan kepada Muhammad, orang tersebut akan berperilaku seperti tadi. Pergi ke Arab, cium-cium batu, lempar-lempar batu, puter-puter batu, minumin kencing onta. Itu akibat dia telah membuat dirinya, membuat Muhammad sebagai robnya.
Dia menyerahkan kepatuhan, ketundukan mutlak kepada Muhammad. Makanya saya bilang 2025 ayo ganti Rob. Ganti Tuhan. Jangan lagi Muhammad. Tetapi Yesus. Begitu. Amin. Iya. Jangan kau serahkan kepatuhan ketundukanmu kepada Muhammad. Nanti kamu dibilang, kamu mau nggak saya nambah istri lagi? Kalau kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu, siap. Itu. Makanya kalau orang patuh sama Muhammad, akan seperti itu. Dek, abang mau nambah istri lagi 2, supaya pintu surga terbuka bagimu, kamu harus iya, siap. Saya ingin menjalankan sunnah Rasul. Coba, perempuan-perempuan yang patuh, tunduk, takluk kepada Muhammad. Ketika suami kalian bilang mau nambah istri lagi, harus apa jawaban kalian? Pasti jawaban kalian, alhamdulillah pintu surga terbuka lebar untukku. Begitu, Kurniati ya. Gimana? Ya mungkin nggak hari inilah, karena harus belajar dulu ya kan, belajar. Di hati manusia itu ada tahta, ya kan? Nah, yang memerintah siapa di hati itu? Yang menguasai hati itu harusnya siapa? Jangan lagi Allah dan Muhammad. Gantilah yang memerintah di hatimu itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jangan Allah dan kekasihnya yang namanya Muhammad. Begitu. Ya. Makanya mulai sekarang doanya jangan lagi di hati ini ada Allah dan Muhammad, tetapi di hati ini ada Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Seperti itu. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, besok ganti lagunya. Jangan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Jangan begitu nyanyinya, ganti. Harus diganti. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Siapa yang harus ada di hati ini? Haruslah Roh Kudus, haruslah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Seperti itu. Oke, Kurniati? Makasih Bang Blang. Makasih, sama-sama. Baik. Selamat malam. Sampai jumpa kembali. Ya, seperti itu ya. Mungkin banyak orang tidak mau mengucapkannya secara online atau detik itu juga ya. Karena kita tahu ya, kan mereka sudah Islam dari kecil begitu ya. Sudah dibilang bahwa kalau meninggalkan agama Islam masuk neraka. Maksudnya menghilangkan hal-hal yang sudah mengakar mendarah daging gitu nggak gampang teman-teman. Nggak gampang. Ya, ketakutan itu dulu yang harus kalian inikan. Karena kalian sudah didoktrin. Meninggalkan agama Islam nanti tidak mencium bau surga. Bau surga katanya tercium sampai 500 tahun jaraknya. Macam Muhammad sudah pernah ke surga. Ya. Yuk, yang muslim-muslim kalau kalian masih takut ya dengan yang seperti itu, hilangkan dulu yang seperti itu. Oke? Ya, makanya berhenti mulai sekarang menjadikan Muhammad sebagai Robmu. Ganti ya Robmu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada kita iklan dulu ya. Teman-teman sekalian ya. Pemirsa Idris TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman sekalian ya, saya Idris TV. Perhatikan, kita kalau ngomong sama orang muslim pelan-pelan teman-teman. Karena orang muslim itu memang seperti ini. Jadi pelan ngomong sama mereka itu pelan banget. Anda seorang muslim. Insya Allah. Seorang muslim adalah orang yang hidupnya itu ingin diatur, dikendalikan sesuai dengan menurut
apa yang Muhammad perintahkan. Betul? Ya, betul. Jadi singkatnya, seorang muslim adalah orang yang memberikan hatinya supaya dikuasai, diatur, dituntun oleh seorang yang bernama Muhammad. Betul? Ya. Nah, sekarang kalau Anda betul-betul ingin menjadi seorang Islam, betul-betul menjadikan Muhammad mengendalikan hidup Anda, berarti Anda akan melakukan perintah-perintahnya. Salah satu perintah-perintah Muhammad adalah, misalnya, Anda akan pergi ke Arab, sampai Arab nyium-nyiumin batu, betul? Ya. Ya. Sampai di Arab Anda akan main lempar-lemparan batu, betul? Sesuai dengan ajaran tentunya. Iya. Lalu di sana pun ada orang misalnya dagang kencing onta, Anda akan minum itu, betul? Ya, kecuali itu. Masa minum kencing onta? Anda tidak tahu minum kencing onta itu? Ya, tidak tahu yang itu. Tidak tahu. Kira-kira kalau saya beritahu bagaimana? Ya, silahkan. Baik, mungkin ya Bapak ini mungkin dia banyak tidak tahunya. Gak apa-apa teman-teman ya. Kita harus sabar teman-teman. Jangan anggap semua muslim itu tahu ajaran agama Islam teman-teman. Kalau semua muslim tahu ajaran agama Islam, udah nggak ada lagi yang jadi orang Islam. Ya kan lagi belajar. Baik, ya nggak apa-apa ya. Kita kasih ini ya. Sebentar ya. Kita kasih tunjuk orang-orang Islam yang dimana mereka itu minumin kencing onta, Pak. Ya. Kita kasih tunjuk orang-orang Islam yang meminum kencing onta. Bentar ya. Saya tunjuk videonya ya. Nih. Ya, silahkan. Saya balikan kamera saya. Ini adalah orang-orang Islam yang mereka pergi ke Arab dan mereka minumin kencing onta nih. Ya, ini banyak ya orang-orang Muslim yang minumin kencing onta itu banyak. Mereka jualan di situ, jual kencing ya. Ini juga nih minum kencing onta nih. Nih. Baik, setelah saya tunjukkan beberapa contoh, sekarang begini, saya mau tanya kepada Anda Pak Ihsan. Menurut Anda itu orang yang minumin kencing onta itu karena siapa yang memerintahkan itu? Sepanjang ini saya tidak tahu, tapi kalau aku yang dulu saya nggak mau lah yang seperti itu. Bukan, ini bukan masalah Anda tidak mau, karena Anda tidak mau karena Anda masih waras. Anda masih punya sedikit kewarasan. Yang saya tanya, orang yang minumin kencing onta tadi, karena apa dia berbuat demikian itu? Karena ngikutin siapa? Ya itu saya tidak tahu, karena maksudnya karena apa itu, karena siapa, saya tidak tahu itu memang. Karena tidak tahu. Saya kasih tahu. Kita ini kan dari tadi berbicara mengenai pemerintahan. Jadi agama, walaupun sebenarnya kita nggak cocok Kristen itu dikatakan agama ya. Jalan hidup. Jadi sebenarnya kita ini sedang berbicara mengenai pemerintahan, Pak Ihsan. Iya. Islam itu berbicara mengenai pemerintahan Allah dan Muhammad. Di mana Allah dan Muhammad mengendalikan manusia.
Ketika Allah dan Muhammad mengendalikan manusia, manusia jadi kayak tadi tuh. Jadi kayak gitu, manusia lempar-lemparin batu, nyium-nyiumin batu, minumin kencing. Itu kalau Allah dan Muhammad memerintah. Makanya kalau Anda jadi Kristen, yang memerintah bukan Allah dan Muhammad, tetapi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika yang memerintah diri Anda, jiwa raga Anda itu yang memerintah adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mustahil Anda pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu, enggak. Makanya saya bilang, akibat mengikuti Muhammad, orang banyak tidak waras lagi. Sekarang begini, omongan saya ini memang pahit, Pak. Omongan saya memang pahit dan menyakiti banyak teman-teman saya yang Muslim. Tapi masalahnya benar gitu loh. Baik, khusus Silakan. untuk yang minum air onta itu apakah ada baik hadisnya apakah ada hadisnya tentang minum kencing onta? Baik. Kita sabar ya teman-teman ya mengajarkan Pak Iksan. Semoga Pak Iksan mendapatkan hidayah dan kebenaran ya teman-temannya dari Tuhan Yesus. Baik. Kita akan tunjukkan dalil-dalilnya. Sebelum saya tunjukkan dalil-dalil minum kencing onta. Bentar ya. Bentar ya. Sabar. Saya putarkan dulu ceramah dari Pak Ustadz ya. Apakah boleh minum kencing onta? Sabar. Saya rasa Anda dan semua Muslim pasti sudah familiar dengan suara seorang Ustadz kondang satu ini. Perhatikan ya. Ada seorang jamaah bertanya. Perhatikan. Saya balik saja ya. Saya balik mudah-mudahan kedengaran suara saya ya. Ya. Nih. Saya rasa Anda mengerti Ustadz kondang satu ini. Namanya Ustadz Khalid Basalamah. Kalau suara tidak terdengar tolong kasih tahu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyebutkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum gitu kan, dan dijadikan sebagai obat. Kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain? Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasirnya semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan? Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau, baru dia minum air tersebut. Gitu kan? Kalaupun di Madinah diberikan makan, biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma. Maaf. Dan ini ya dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu memang ada hadis Nabi SAW. Hadis sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau Anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin di umroh itu, bisa diminta ke supirnya menuju ke wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat perjanjian dulu antara muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang untuk haji, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Hudaybiyah. Ya. Jadi saya tidak mengutip hadis karena langsung saja ustadznya, karena itu sudah terverifikasi gitu loh. Jadi memang di Arab jual-jual kencing onta, orang-orang Islam ke sana minumin kencing onta, itu memang karena dasarnya ngikutin Muhammad. Makanya saya bilang, jika Allah dan Muhammad telah memerintah di dalam hatimu, telah menguasai dirimu, mengendalikan dirimu, pemerintahan Allah dan Muhammad ada dalam dirimu, percayalah, sebentar lagi Anda juga akan minum-minuman kencing onta kayak begitu. Kalau aku sih nggak mau lah, tetap nggak mau. Nah, selamat. Artinya Anda tidak mau dipimpin dan dikuasai oleh Allah dan Muhammad. Kalau bukan sudah seperti itu juga, bukan seperti itu. Loh, Pak Iksan, bukankah menjadi Muslim yang sejati itu adalah mengikuti Allah dan Rasulnya? Ya, tapi kan harus ada pengecualian. Masa disuruh minum air onta mau? Ya kan nggak mau.
Berarti Anda tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maka dia telah durhaka kepada Allah, betul? Ya begini aja, itu saya cari dulu tuntunannya, itu khusus tujuannya buat apa dulu. Kalau ada tuntunannya minum air Oke lah, onta. sekarang gini saja. Nggak, kalau kencing ontak dia nggak mau. Tapi cium batu mau ya? Cium batu mau? Ya, oke, Baik. cium batu. Kita tunjukkan masalah cium batu ya. Sebentar. Ya. Bentar. Kita akan tunjukkan bagaimana orang-orang Islam menciumi sebongkah batu, teman-teman ya. Sudah main cium-cium batu, main lempar-lempar batu. Perhatikan. Nih. Oh, lihat tuh. Lihat bagaimana mereka mencium-ciumi batu di sini. Lihat tuh, oles. Minyak, wangi, harum, pemirsa, parfum. Biar wangi, ya. Lihat nih. Lihat mereka berdesak-desakan, merinjak-injakan, menciumi sebongkah batu. Saya tanya dulu kepada Anda ini ya. Saya tanya kepada Anda. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana nih. Ini adalah hanya sebongkah batu belaka, betul? Kita kasih yang gambar saja ya, biar lebih terang ya. Sebentar. Yeah. Kalau seperti itu nampaknya kurang terang. Sebentar. Kita kasih gambar. Sabar ya. Kita kasih gambar, sabar. Nih. Ini kan orang nyiumin batu, betul? Iya, betul. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah batu itu ada gunanya untuk dicium-cium begini? Ya kalau menurut saya sih itu bukan ajaran yang harus dilakukan. Itu hanya masing-masing mereka yang mau dan mau mempercayai. Tadi katanya dilakukan, sekarang enggak. Makanya betul saya bilang kan, artinya sebenarnya ketika Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti ujung-ujungnya Anda akan sadar dan tidak mau mengikuti. Tadi minum kencing onta Anda sudah tidak mau. Sekarang nyium batu Anda sudah, itu kan bagi yang orang yang melakukan saja. Berarti sesungguhnya Pak Ihsan, di hati kecil Anda sesungguhnya telah memberontak terhadap ajaran agama Islam. Jadi begini Bang Edis, saya mau jelaskan dulu sesuatu Bang Edis. Saya sebagai muslim kan harus menjalankan apa itu yang menjadi rukun Islam dulu. Yang ada 5 itu. Nah, syarat-syaratnya muslim kan yang jelas itu yang pasti dan yang harus. Nah, itu kan syahadat, sholat, puasa, zakat. Dan yang kelima adalah ibadah haji bila dia mampu. Itu dulu saja yang penting saya kerjakan. Kalau yang lain-lain yang seperti itu kan itu bukan kewajiban, maksudnya belum sesuatu yang diwajibkan. Kalau itu tidak berdosa kalau nggak melakukan itu seperti itu. Begini, maksud saya begini. Kita ini kan dari tadi kan berbicara mengenai pemerintahan. Sebentar ya, ini saya tunjukkan lagi video yang lain ya. Kita ini kan berbicara mengenai pemerintahan, betul? Iya. Nah, ketika Allah dan Muhammad menguasai memerintah seorang muslim. Bentar ya. Sebentar. Ya. Ketika seseorang, nih, inilah kerjaan orang Islam nih. Selain daripada itu ini. Nah, lempar batu. Nah, nih, bayangkan Anda nabung puluhan juta, kemudian Anda begini main ini. Nah, lempar ini ya, lempar batu. Nah. Bayangkan uang puluhan juta, ngantri puluhan tahun. Sampai Arab Anda main lempar-lemparan batu begini. Ini akibat apa?
Akibat orang Islam dikendalikan dirinya, dikendalikan akalnya, dikendalikan pikirannya, jiwa raganya oleh Allah dan Muhammad. Nah itulah, tuh jadi kayak begitu. Nah itu, lempar-lempar batu. Nah iya kan? Nah, iya. Makanya saya bilang Bang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Allah dan Muhammad. Jangan lagi yang kau buat mengendalikan hidupmu. Jangan lagi yang kau membuat mengendalikan akal, jiwa, dan pikiranmu. Allah dan Muhammad lagi. Tapi gantilah yang mengendalikan jiwa, akal, dan pikiranmu itu roh Tuhan, roh kudus yang daripada Tuhan. Kalau roh kudus sudah mengendalikan jiwa, pikiran, dan akalmu, percayalah. Anda tidak akan melakukan hal-hal konyol yang gak waras kayak begitu. Ngapain Anda lempar-lemparan batu? Daripada Anda ngelempar batu, mending lempar mangga. Cucu dapat tuh, jatuh, masih bisa dimakan. Tapi saya tetap itu dulu aja. Rukun Islam yang penting saya kerjakan dulu. Kalau yang itu kan, kalau haji kan kemungkinan saat ini belum mampu. Nah, yang penting, yang buat pegangan satu ya itu aja. Rukun Islam yang 5 saya kerjakan dulu. Oke, apa rukun Islam yang pertama? Coba. Membaca syahadat. Mengerjakan sholat. Baik, ya. Kita mulai dari membaca syahadat. Semuanya pokoknya masalah di dalam Islam ini. Semuanya. Oke. Coba, apa bunyi syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aja, artinya. Oh, aku bersaksi bahwa kepada Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Oke, bersaksi. Saya tanya dulu, biar kita nggak debat kusir. Apa sih bersaksi itu? Pengertian bersaksi itu apa? Yang saya yakini adalah saya meyakini, gitu aja. Bersaksi sama meyakini beda, Pak Iksan. Pak Iksan, kalau bersaksi sama meyakini itu suatu hal yang berbeda. Kami orang Kristen, ketika kami misalnya selesai dalam persekutuan gereja hari Minggu, kami biasanya mengucapkan yang namanya pengakuan iman rasuli. Dengan kata-kata begini, aku percaya kepada dan seterusnya. Aku percaya kepada dan seterusnya. Jadi percaya bukan aku bersaksi. Kalau Anda mengatakan aku bersaksi. Bersaksi adalah suatu perbuatan menyatakan bahwa Anda menyaksikan sesuatu itu dengan panca indera Anda. Contoh misalnya, apakah Anda melihat bahwa Muhammad itu diutus oleh Allah? Ya kan saya belum lahir pada zaman Muhammad. Makanya harusnya bukan aku bersaksi, tetapi aku percaya. Dari situ sudah bermasalah syahadatmu itu, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, apa? Mengerjakan sholat. Sholat, baik. Kita mulai nih. Sholat ini juga masalah juga. Ada yang bilang begini. Ada yang di depan sini, betul nggak? Ya. Ada yang di atas telinga, ada yang di samping telinga. Nggak tahu lah, macam-macam lah pokoknya kalian lah. Ya. Sekarang saya tanya. Kenapa begini? Itu syariat itu, ajaran. Iya, ngerti saya syariat. Maksudnya kenapa begini? Ya itu kan sudah takbiratul ihram. Iya, maksudnya itu kenapa kok begini? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Coba. Ini maksudnya apa? Ya itu kan yang diadakan yang seperti itu. Ngerti Pak Iksan, ngerti. Saya kasih contoh, ini sulit ngomong-ngomong. Gini nih, dengerin. Dulu saya masih ingat, zaman saya masih SD, saya itu main-main dengan teman saya SD juga di lapangan salah satu SMP di tempat saya masih kecil. Iya, iya. Mereka lagi latihan taekwondo. Ya, begitu latihan taekwondo mereka. Nah, sehubungan saya itu orang tua saya nggak punya duit, mau ngikutin saya latihan taekwondo. Saya cuma ngeliat doang, tapi saya pelajari ilmunya. Namanya masih anak-anak kan. Ada orang, salah satu siswa taekwondo itu, mereka begini tuh ketika mengepalkan tangan begini.
Terus ada guru taekwondonya, marahin, nggak boleh begini. Kamu kalau mukul tanganmu begini patah jarimu, jempolmu patah. Harus di luar begini, nggak boleh jempolnya di dalam begini. Oh, saya tahu maksudnya. Kenapa begini kalau mukul bukan begini? Nah, sekarang maksud saya begini. Kenapa orang Islam kalau sholat begini? Kenapa nggak begini? Coba, silakan jelasin. Gunakan akal luas. Jangan, kau udah dari Muhammad, jangan begitu, bukan jawaban. Kalau Ya, seperti itu bukan jawaban. Coba. Semenjak saya belajar tuntunan sholat, ya seperti ini, bukan seperti ini. Iya, kenapa begini? Ya, secara detailnya itu tidak ada kenapa harus begini. Nah, makanya saya bilang kan, ketika orang Islam ditanya agamanya, maka orang Islam pasti meninggal dunia. Coba kenapa begini? Itu bukan cuma, itu seluruh gerakan sholat. Nih, saya tunjukin. Semuanya jadi masalah. Nih, saya tunjukin lagi. Aduh, baru satu itu. Aduh, Pak Ihsan. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Nih ya, saya kasih gambar lagi. Sabar ya. Nih, ini ada dua gambar. Bagaimana orang Islam cara duduk menghadap Allah. Perhatikan. Kelihatan gambarnya Pak Ihsan? Ya, kelihatan. Oke, ini duduk. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9,
tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan
di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.